Selamat malam. Biar kelihatan di kamera itu berisi ya. Semuanya. Posisinya terlalu Agak biarin. Nah, posisi terlalu apa? Biar kelihatan muka kalian lah situ. Maju mas kamu juga maju. Semua. Oh ya wes, oke. Ya wes, oke. Oke teman-teman, selamat sore ya, saat malam. Entah sore apa malam ini malam apa sore ya? Sore ya. Oke. Untuk yang online juga selamat sore ya. Jadi bisa dihidupkan facecamnya semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru teman-teman ya. Selamat ya. Kok nggak ada semangatnya sama sekali? Kok letih lesu semua kalian? Semangat? Semangat? Nah, mbaknya nggak kelihatan di kamera, mbaknya di situ. Nah. Biar tahu ya, ternyata ada wanita juga di kelas ini. Karena semua cowok ya ternyata. Oke, saya mau join dulu. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat ya? Jadi teman-teman kita melanjutkan. Saya takutnya tahun baru kalian lupa materinya. Saya takutnya itu. Saya takutnya gitu, kebiasaan gitu ya. Tahun baru, oh ini ngapain? Udah setahun pak materinya apa? Baru berapa hari di minggu ini ya. Oke. Saya mau join Zoom dulu. Di mana Zoomnya? Oh ini. Jadi kita hari ini melanjutkan teman-teman untuk materinya. Nah ya, join ya. Oke, hari ini kita melanjutkan teman-teman materinya. Proposal udah selesai semua ya. Terakhir ingat nggak apa tugasnya? Oh, nama, tagline, visi misi. Ya itu sedikit saya ulang. Jadi teman-teman maksudnya diulang bukan ini, tapi saya takutnya kalian habis libur. Liburnya lama apa sedikit? Kurang lama? Kurang lama. Kebanyakan libur nggak enak ya. Enak kan cepat kerja ya. Ya nggak? Oh nggak, ya oke. Okay. Saya lebih seneng apa ya? Lebih senang apa namanya? Nggak libur sebenarnya. Nggak tahu kenapa. Libur itu cukup sehari 2 hari kalau saya. Soalnya kalau saya nggak kerja libur, saya bingungnya liburan itu ngeluarin duit. Kerja cari duit. Ya, tapi saya lebih senang cari duitnya daripada ngeluarin duit. Nah, itu ya kesimpulannya ya. Oke. Oke. Ya, jadi jadi teman-teman kita mulai. Jadi sedikit akan saya ulang sedikit aja ya untuk materinya supaya teman-teman nggak kemana-mana. Supaya masih tahu lainnya maksudnya apa yang mau kita kerjakan, oke? Supaya juga teman-teman harus tahu apa bedanya mata kuliah rebranding ini sama mata kuliah visual identity. Kenapa? Karena outputnya kan sama GSM ya, tapi bedanya apa? Nah kita lihat dulu sebentar. Tak ulang sebentar lah. Oke, untuk teman-teman yang online juga aman ya, suara saya dan lain-lain. Saya akan buka dulu. Saya lupa buka gitu ya. Saya akan ulang dari, kalau tentang rebranding kalian sudah paham ya, nggak usah diulang ya. Rebranding itu apa? Jelas ya? Nggak perlu saya ulang. Ya mungkin yang sedikit saya ulang adalah ini aja, ya. Jadi tipe dari rebranding. Kalau tipe di proposal kemarin saya minta ada 2, apa aja? Revo dan Evo. Jadi rebranding itu ada yang revolutionary rebranding, ada yang evolutionary rebranding. Jadi tipenya ada 2 ya, bedanya apa aja? Yaitu teman-teman harusnya udah ngerti ya. Intinya adalah kalau Evo dia minor perubahannya. Ya masih bertahap mungkin hanya menambah segmen atau mengurangi segmen. Ya dia hanya sedikit. Nah tapi kalau revolutionary bener-bener besar-besaran atau perubahannya total. Paham ya? Itu aja tipenya. Tapi sama-sama rebranding, membuat brand identitas yang baru.
Ingat, identitas branding, brand identity. Visual nanti. Paham ya? Visual itu akan mengikuti kalau brand identity-nya berubah. Oke. Jadi ini udah beberapa udah ngerti, ada Evo dan Revo. Proposalnya, outputnya boleh Evo, boleh Revo. Ada yang datang? Oke. Ya. Saya yang Zidane itu mana ya? Siapa sih namanya? Zaidan. Azidan. Kemarin katanya mau minta konsultasi. Gak ada di Discord ya. Di sini juga. Yes, padahal saya bilang gak usah konsul ya. Oke, itu aja. Ini. Oh bukan. Ya gak apa-apa, nyantai aja. Pusat 25 kali ya. Enggak. Oh, lupa saya, Mas. Harus mengawali hari ya. Ini kan minggu pertama kelas saya di Januari ya, di tahun ini. Mulailah segala sesuatu dengan berdoa. Ya, lupa saya, untung kamu mengingatkan saya. Oke Mas, pimpin dalam doa, tengah dong. Yang online juga lihat ya. Kita yang online berdoa dulu ya. Mulailah dengan berdoa gitu ya hari ini ya. Oke. Yuk silakan Mas. Saya. Pegang. Selamat malam teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Mas ya. Nah gitu ya, kita mulai dari tahun ini dengan berdoa ya. Mengucap syukur kalian masih bisa bernafas ya di sini ya. Oke, dah kita lanjutkan lagi. Perubahan rebranding ya, perubahannya mau Evo, mau Revo, tidak harus selalu advantage. Makanya di sini ada namanya advantage dan disadvantage. Apa tuh disadvantage? Itu baca. Tidak optimal atau gagal atau buruk. Tapi kalau advantage, untung. Artinya rebranding itu bisa gambling. Rebranding itu gambling, bisa advantage, bisa disadvantage. Contohnya kayak ATK mau berubah jadi ATZ. Ngebuka segmen baru. Awalnya cuma jual ATK, akhirnya ngejual semua barang kecuali kain kafan saya bilang. Semua ada dijual di situ. Menurut kalian itu besar nggak modalnya? Besar. Kalau gagal, disadvantage-nya besar, ruginya banyak. Nah itu maksudnya. Oleh sebab itu supaya kita mengurangi disadvantage, ingat ya, mengurangi bukan menghilangkan. Menghilangkan tuh agak susah. Walaupun kita bilang ini pasti ini benar, analisanya 10 tahun, 50 tahun, pasti ada yang namanya faktor lucky. Atau ada faktor sesuatu yang kita nggak bisa. Makanya iklan itu menghilangkan 99,99% ketombe. Ada 0,1-nya kenapa Pak? Nah itu ada faktor usia bukan? Itu ada faktor khusus. Kita nggak tahu. Contohnya apa? Orang sudah ngebangun besar-besar, sudah proyeknya berapa tahun, tiba-tiba COVID, lockdown semua. Gimana? Siapa yang tahu ada COVID? Cuma Tuhan kan? Nah itu maksudnya aja. Paham maksud saya? Kita hanya bisa merancang. Nah, bagaimana kita bisa merancang supaya advantage-nya lebih besar? Yaitu dengan yang namanya proses rebranding. Inilah yang kita kerjakan untuk tugas mulai dari kemarin tahun lalu ya. Udah setahun tugasnya. Apa yang pertama? Nah, ada sebenarnya beberapa proses rebranding itu ada banyak teman-teman. Ada punya Juntunan, ada Daily Monele, tapi kalau saya pilihnya yang Juntunan aja ya. Cukup bagi saya punyanya Juntunan ini udah salah satu proses rebranding yang bagi saya udah pas lah untuk kita praktekkan di mata kuliah sekarang. Yang pertama ya prosesnya triggering atau pemicu. Pemicu apa? Proses terjadinya perubahan. Ingat, rebranding terjadi kalau ada sesuatu yang memicu dia untuk berubah. Entah itu nggak laku, entah apa lagi, merubah target pasar. Kalau target pasar berubah, perlu di rebranding nggak? Atau kayak ATK lagi, saya suka pakai contoh ATK aja, gampang ya. Soalnya gampang, di Malang soalnya. Dia ngebuka segmen baru nggak? Ya rebranding. Merubah, menambah segmen, perubahan di masyarakat, menambah produk, bahkan ingin mengganti pandangan orang terhadap brand itu ya rebranding. Jadi ada pemicunya. Jadi rebranding itu bukan bosan logonya ganti enggak. Jelek logonya ganti enggak boleh.
Nggak segampang itu kecuali memang dia UMKM yang biasa yang belum ada omsetnya. Kalau kalian brandnya Samsung misalnya, logonya di mana-mana, brandnya di mana-mana, terus kalian rebranding, murah apa mahal menurut kalian? Mahal sekali. Iklannya berapa, ya, risetnya berapa, semua store-nya di seluruh dunia tuh berubah semua, signage-nya, interiornya, seragamnya berubah semua, mahal. Ya rebranding itu mahal, makanya harus ada pemicu. Nah, pemicunya apa? Terjadi perubahan. Nah, tadi saya bilang banyak kasusnya itu di ada PPT-nya, seingat saya sudah saya kasih di pertemuan kedua. Apa pertama ya? Saya lupa. Itu lihat lagi PPT-nya sudah ada di grup kok. Nah setelah tahu triggeringnya, ya anggapannya kalau kita bahasa akademisnya pendahuluannya, ya kan? Akademisnya pasti ada pendahuluan. Oh ini pendahuluan saya nih, latar belakang saya kenapa? Ya ini latar belakangnya pemicunya kenapa? Baru kita analisa. Proses kedua apa? Analyzing and discussion making. Nah yang kedua ini baru yang namanya tahap menganalisa. Apakah betul ini akan dijadikan rebranding? Apakah betul kita akan mulai untuk merebranding? Apakah pemicu ini kuat untuk melakukan rebranding? Kalau benar, baru kita discussion making, kita rebrandingnya kemana? Ya enggak? Rebranding itu kan tahu tujuannya, tahu purpose ya. Purpose itu tujuan. Kamu mau nge-rebranding sesuatu, rebranding jadi apa? Saya tanya, mau jadi apa? Enggak tahu Pak, bunuh diri, disadvantage pasti. Paham ya? Supaya advantage ya kita evaluasi, analisa cocoknya apa. Nah makanya pakai kita belajar di sini yang merah itu ya STP, analisa STP. Kenapa STP? Karena STP itu fokus analisanya kepada audiens. Audiens itu apa? Target pasarmu, segmenmu siapa, targetmu siapa, positioning apa yang mau dipresentasikan dari brandmu. Nah, jadi kamu tahu sudah, oh saya mau jadi rebranding kayaknya nambah targetnya ini, ya kan? Nambah segmennya ini, akhirnya target yang ditambah ini. Akhirnya saya mau rebranding, repositioning produk saya menjadi bukan hanya jual seblak, tapi jadi depot, jadi isinya ada seblak, ada batagor misalnya. Paham ya? Jadi di situ supaya kalian waktu rebranding enggak, ya tadi yang saya bilang, tidak hanya gambling, tapi memperbesar peluang supaya advantage. Apa advantage? Berhasil. Ya, pasar ternyata maunya gini. Oh, ternyata cocoknya gini. Contoh yang kemarin mahasiswa yang di belakang tadi dulu tuh ya. Ternyata di situ orang nggak suka cari thriftingan, tapi banyak orang nongkrong. Akhirnya dia dari thriftingan berubah jadi tempat kafe. Kafenya laku. Paham maksud saya? Ya itu kenapa? Dianalisa. STP-nya segmen situ loh. Behavioral di situ, geografis di situ, demografisnya, mahasiswanya suka nongkrong itu psikografis ya. Kamu udah tahu cocoknya apa kalau kayak gitu? Ya udah kafe yang kamu buat. Kafe pun ada dua loh ya, kafe untuk nongkrong atau kafe untuk kerja. Atau kafe dua-duanya. Contoh Nakoa itu untuk nongkrong plus kerja. Makanya yang di luar itu untuk nongkrong, kalau di dalam itu bisa untuk orang kerja. Makanya banyak colokannya loh. Bahkan mereka ada kursi meja sendiri. Atau ini 11-12 tahu ya. Pernah kafe 11-12 enggak? Nakoa? Gak pernah juga, waduh, kurang ngafe kalian nih. Biasanya kan ada meja sendiri mereka untuk nongkrong, ada bahkan ada satu meja itu yang khusus besar, colokan semua. Jadi namanya workspace, workspace, co-working space. Jadi nongkrongnya untuk, butuh nggak? Butuh. Kalau butuh pakai, buat. Gitu loh, paham? Maksud saya ya. Jadi itulah yang gunanya pemicunya apa, lalu analisa, discussion making, rebranding mau jadi apa. Nah, jadi poin 1 dan poin 2, triggering dan analyze, decision making, itu di proposal. Sudah buat semua? Sudah selesai semua ya? Yang online juga sudah selesai ya? Nah, itu maksud saya. Jadi rebranding tidak boleh tidak ada pemicu. Tidak boleh harus tidak dianalisa. Itu gunanya. Jelas ya? Teman-teman ya? Kenapa harus dianalisa? Ya supaya tadi, ini, advantage. Tiba-tiba COVID, ya itu hanya Tuhan yang tahu ya. COVID jilid 2 misalnya. Tapi saya dengar-dengar 2030 nanti ada COVID lagi. 2030. Saya tahu itu dari adalah. Enggak, saya sempat baca, konspirasi lah ya. Ya, elit global yang tahu lah.
Mudahan aja enggak, mudahan itu hoax ya. Amin. Saya udah capek juga. Tahu nggak? COVID itu memutarbalikkan hidup saya. Dulu saya paling rajin nge-gym. Sehari nggak nge-gym tuh gatal di hidup saya. Semenjak COVID, saya nggak pernah nge-gym lagi. Dan berat saya naik 10 kilo. Biasanya berat saya paling besar, paling berat tuh 75, itu pun otot semua dulu. Sekarang 85 kayaknya lemak semua ya. Ya itu ya, jadi COVID itu merubah pola. Jadi, aduh ya, oke. Nah, sudah selesai kan? Pos 1 dan 2 udah selesai nih. Bisa saya gambar? Oh jangan, nggak bisa ya. Sudah selesai, poin 1 dan poin 2 selesai. Proposal udah selesai, udah di ACC, udah tahu nih rebrandingnya mau kemana. Langkah berikutnya baru planning. Planning itu apa? Merencanakan. Ya kreasi brand kita yang baru. Mulai dari apa? Visi misi yang baru, STP yang baru, nama baru, tagline baru. Iya kan? Ngapain kita pakai yang lama? Pasti berubah semuanya. Makanya kemarin sebelum libur materinya tentang visi misi, apalagi nama, tagline, filosofi lah yang baru. Sudah dirancang semua? Sudah selesai? Yang belum siapa angkat tangan? Nah, kelihatan mukanya. Belum juga. Kejar ya. Saya maunya kalian semua lulus di sini ya. Kejar. Kalau nggak kekejar ya udah, ya paling dapat D lah. Ya, yang online juga sudah selesai semua. Nama baru, tagline baru, visi misi baru. Udah? Yang online? Nama belum, Mbak. Nama belum. Wah, nama ini penting loh ya. Kalau nggak salah tugasnya minggu lalu sudah saya kasih nama nggak sih? Sudah ya? Udah ada tugasnya, nanti kejar ya Mas Amri ya. Ya, Pak. Oke, yang Mas Kandan Muhammad Kandan sudah ya? Sama belum Pak, tinggal yang Belum nama juga, kejar juga kamu. Oke, Mas Vio gimana? Sudah apa belum juga nih? Jangan Sulit menemukan nama di situ, Pak. oh sulit menemukan nama, susah belum semua yang online. Waduh, angel lagi. Nggak bisa mulai kita kayak gini ya. Oke, tugas ya untuk yang lain karena yang online juga tiga-tiganya belum, yang offline juga ada 2 yang belum. Tugasnya mau nggak mau kalian harus kejar itu. Bingung Pak lihat PPT-nya, cara cari nama itu ada tekniknya juga. Sudah saya ajarin ya. Saya nggak mau ngajarin lagi. Cara teknik ambil nama itu ada caranya. Lihat aja PPT-nya, ya teman-teman ya. Ada 4 proses, bukan 4 proses, ada 4 teknik lah. Tipe. Oke. Bagi saya, ini kita anggap bagi saya kita anggap aja ya. Kita anggap udah selesai ya nama ya. Kita anggap. Padahal nggak boleh ya. Harusnya nama dulu. Kenapa nama dulu harus dipikirkan? Kenapa tagline dipikirkan dulu? Kenapa visi misi halus lagi? Kenapa visi misi, nama sama tagline harus duluan dipikirkan? Ada yang bisa jawab nggak? Yang bisa jawab tak kasih nilai 10. Pondasi suatu brand, oke, plus 10. Ada lagi nggak? Ayo, ini lagi yang mau farming nilai, ayo cepat. Mbaknya ya, gampang kok hafal mbaknya. Satu. Menggambar ciri khas, boleh, plus 10. Siapa lagi? Identitas, apa identitas? Identitas ada brand identity, official identity, apa? Karena benar identitas kurang lengkap. Apa itu? Brand identity. Yes. Ya, oke, plus 10, 3 plus 10 ya. Tapi kamu tak minus 10 lagi karena belum Enggak. Adil, enggak. Kejar aja, ya. Jadi ini yang online mungkin nggak dengar, saya simpulkan ya. Kenapa nama, visi misi, yang paling pertama harusnya visi misi dulu. Visi misi harus ada yang baru. Kenapa visi misi baru? Karena kan STP-mu ganti atau nambah, iya kan? Ya kamu seenggaknya punya visi misi yang baru yang mewakilkan itu sebagai apa? Sebagai brand identity, sebagai mengimage-kan, ya. Sebagai apa tadi kata Mbak Dri? Pondasi. Pondasi untuk filosofi berikutnya. Karena itu kalau kita cangkup semuanya, visi misi, nama, tagline, itu semua adalah brand identity, teman-teman. Sudah tak ajarin ya? Kalau nggak salah brand identity sama visual identity. Sudah tak ajarin ya? PPT-nya juga ada kalau nggak salah. PPT-nya yang bentuknya seperti ini. Mana PPT-nya?
Jangan bohong saya. Oh ini ya, yang ini. Kalian buka lagi PPT-nya, baca lagi ya. Nah ini. Karena nama, visi misi, tagline itu termasuk brand identity. Kenapa sampai saya merahkan loh itu? Karena brand identity adalah fondasi awalmu, identitas sebuah brandmu. Ya, kan sudah berubah tuh. Entah dia berubahnya secara evo ataupun berubahnya secara revo. Setelah berubahnya secara bertahap atau langsung total ya, brand identity ini fondasi awalmu. Ya, brand identitas awal. Ya, makanya visi misi nama itu wajib, teman-teman. Nama baru, visi misi baru, tagline baru. Ya, jadi itu kemarin tugasnya wajib dikerjakan. Setelah brand identity selesai, apa selanjutnya? Nge-planning berikutnya. Ini. Jangan GSM dulu, GSM terakhir. Ini apa nih bawahnya? Oh, wes. Gampang. Setelah brand identity selesai, apa yang kita rancang? Visual. Kenapa? Karena visual mempresentasikan identitas brand. Makanya harus punya nama dulu, visi misi dulu, tagline baru dulu. Paham ya? Teman-teman ya? Jadi yang belum punya nama baru, tagline baru, visi misi baru, wah itu kejar dulu, nanti tugasnya double ya minggu ini ya. Jadi yang online nanti tugasnya double, saya nggak mau tahu kenapa. Karena hari ini kita akan belajar planning untuk visual identity. Ingat masih planning. Nih. Oh ya, sorry kalau saya kecepatan, tolong diingatkan ya. Kalau kecepatan, kalau pas ya udah. Ya, kita masih planning. Kita masih merencanakan kreasi brand baru. Tapi dimulai dari visi misi, nama, tagline. Setelah itu selesai, itu namanya brand identity. Atau saya gambar aja ya teman-teman ya, saya sambil gambar. Ini supaya kayaknya kalian jarang ingat. Tak gambar dikit aja. Dipinjam. Ini ya. Jadi kita ngomongin baru visual identity. Kalau kemarin mata kuliahnya kalian hanya buat ini kan? Nah, kalau sekarang kalian mulai dari sini dulu. Baru ke sini. Ini kalau digabung namanya apa? Branding. Gitu. Paham ya? Branding itu brand identity dan visual identity. Oke. Sebelum situ sudah ya. Nah, jadi kita kemarin namanya planning. Tadi ya, sudah masuk ke bagian mana? Planning. Planning yang pertama, tadi saya bilang, ini dulu baru ini. Paham ya? Jadi planning yang pertama kita kerjakan yang mana? Yes. Tuh nomor 1. Isinya apa? Nama. Jangan nama dulu. Visi misi dulu. FM. FM diturunkan jadi apa? Nama. Kalau punya nama, punya tagline. Saya tanya, kenapa tagline penting? Kenapa saya minta tagline? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, saya suka kuis-kuisan aja sekarang. Kenapa tagline penting untuk membangun branding baru? Yang online juga boleh jawab ya. Kenapa? Kalau FM, visi misi penting. Nama apalagi? Nama tuh penting. Nama kan identitas brand bener-bener. Kenapa tagline butuh? Wes, pertanyaan saya simpel aja. Ada yang mau jawab? Agak mikir hari ini? Daripada saya ngomong terus ya. Sekarang saya maunya kalian aktif ya. 2026 mahasiswa aktif. Yang online? By the way, Fiorello itu Mas nggak ada ini ya? Nggak ada lampu ya? Kok gelap ya? Kameranya, Pak.
Oh, yes. Backgroundnya juga nggak ada intinya. Oke, yaudah yang online, yang offline terserah. Yang mau jawab siapa? Saya boleh jawab Pak sekalian. Oh ya wes. Oke. Kalau Kenapa menurut penting? saya tagline itu penting karena menyangkutkan sebuah kata atau kalimat yang sederhana ke dalam kehidupan sehari-harinya orang-orang. Jadi misalnya just do it itu kan sebuah kalimat gitu kan. Oke, jadi itu untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Ya, jadi ketika kata itu muncul di dunia di daily life, orang jadi bisa keingat. Menurut saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas ya. Boleh. Wah, terima kasih banyak Virolo. Ya tepuk tangan yuk. Oke, yang lain. Ada lagi nggak? Jawabannya simple aja sebenarnya. Ya boleh. Atau ya apa? Biar lebih memorable. Boleh, tepuk tangan. Loh kita mau apresiasi terus. Apalagi ada lagi nggak? Boleh. Seneng saya. Kalau kayak gini kan aktif, apalagi udah malam-malam ya, ngantuk-ngantuknya. Masa saya ngomong terus? Ayo, bagus. Apalagi? Yang online yang nggak denger, tadi masnya ngomong biar memorable gitu. Terus yang lain, apalagi? Ada lagi nggak? Kok hening ya? Kok hening ya? Langsung krik-krik ya, untung ada jangkrik ya. Oke, langsung saya jawab. Tadi jawabannya Firlo boleh. Jawabannya punya siapa? Jaludin ya, Jaludin juga oke. Memorable iya, di kehidupan sehari-hari iya. Tapi yang paling benar adalah tagline ini membangun yang namanya brand awareness. Aware, tak aware nggak? Apa itu? Kesadaran merek atau kepekaan merek. Di mana? Di kehidupan sehari-hari, di masyarakat, kata Verola. Yang buat apa? Buat masyarakat ini bisa memorable ya, kata Jaludin. Bener semua. Contoh, kita nggak usah ngelihat logonya Nike. Saya cuma ngomong apa? Just do it. Tahu nggak brand itu punya siapa? Nike kan? Saya ada nggak ngasih logonya di sini? Saya cuma ngomong just do it loh. Just do it itu apa? Tagline. Hanya dari tagline kamu bisa tahu ini brandmu apa. Itu membangun awareness. Makanya tagline bagi saya penting. Penting. Ya, penting untuk membangun identitas sebuah brand kita. Kata-katanya, pengertiannya, ya sebenarnya tagline itu ada di mata kuliah copywriting. Dan setahu saya mata kuliah copywriting di angkatan kalian itu mata kuliah pilihan, ya. Dan nggak tahu saya untuk eksekutif diambil apa enggak, karena kan dipaketkan. Tapi sekarang untuk kurikulum baru, copywriting itu ada di semester 3. Semester 3 dan mata kuliah wajib. Salah satunya membuat tagline. Penting itu. Ya, oke, gitu ya teman-teman ya, paham ya? Tagline penting untuk membangun awareness, kepekaan, kesadaran terhadap apa? Merekmu. Makanya saya minta tolong buatkan. Dan ingat tagline itu harus bisa mempresentasikan brandmu. Ya, harus bisa mempresentasikan. Oke. Bisa tersirat secara denotatif atau secara konotatif. Ya. Oke, udah ya. Nah, ini udah selesai. Harusnya udah selesai semua minggu ya, tahun lalu ya. Saya mintanya tahun lalu ya. Tapi teman-teman yang belum selesai diselesaikan ya. Visi misi, nama sama tagline diselesaikan ya teman-teman ya. Harusnya diselesaikan dulu. Kenapa diselesaikan dulu? Karena yang nomor 2 menanti. Ya. Jadi setelah ini selesai baru kita ke planning nomor apa planning nomor 2? Visual identity. Kita akan membuat apa kalau visual identity? Ngulang lagi seperti beberapa semester yang lalu. Kita buat apa? Ya, GSM itu isinya ada apa? Logo. Pintar adik-adik ya. Jadi kita apa? Membuat logo baru lagi. Selesai kan? Gampang?
Gampang hidup itu. Selain buat logo apalagi yang dibuat? Yang bisa dilihat? Di dalam GSM apa aja? Tipografinya boleh. Apalagi? Warna boleh. Apalagi? Super grafik boleh. Apalagi? Patternnya boleh. Apalagi? Banyak ya. Kalian minta ya ini. Jadi banyak yang kalian buat nih. Apalagi? Loh yang minta siapa? Hah? Belum, masih belum selesai. Masih cuma logo. Logo itu baru muka. Logo itu baru muka sebuah brand. Badannya apa? Kuyang kan? Cuma punya kepala. Astaga, malam-malam lagi. Selain muka, apa badannya? Apa? Ayo. Yang kalian buat di GSM Auto Visual Identity. Buat apa? Seragam buat gak? Stationery buat gak? Oh yaudah buat. Apalagi selain stationery yang dibuat? Mockupnya apalagi selain stationery? Seragam buat gak? Seragam buat. Apalagi? Hah? Celemek bisa seragam, bisa stationery ya. Apalagi? Merchandise pintar. Banyak wes. Ada kendaraan operasional enggak? Ada ya? Kendaraan operasional. Ada enggak? Ada. Apalagi? Advertising ada enggak? Banner segala macam? Ada. Dan lain-lain banyak ya. Wah, dibuat semua dong ini, Pak. Iya dong. Ya, jadi ini semua bisa dilihat atau tidak? Bisa apa enggak? Nah, inilah yang namanya visual identity. Tapi jangan buat ini dulu kalau ini belum dapat. Simpelnya seperti itu. Makanya waktu mata kuliah Pak Yogi, visual identity Pak Yogi ya. Waktu mata kuliah Pak Yogi kalian disuruh riset analisa STP. Paham? Ada nggak disuruh STP? Buat apa? Supaya tahu brand ini apa. Siapa segmennya, siapa positioningnya, targetnya apa. Sehingga kamu bisa buat logonya. STP itu brand identity. Paham ya? Tapi mata kuliah ini apa? Kita rombak brand identity-nya. Jadi lebih susah. Iya memang. Yang kemarin mata kuliahnya visual identity hanya cari tahu buat logonya. Kok sekarang cari tahu rombak STP-nya. Rombak dari mana? Oh ternyata ya tadi butuh karena permajaan, entah ini. STP-nya kan kita rombak ya waktu proposal ya. Iya kan? Nah, kita buat lagi yang baru. Nah baru kembali lagi ke logo. Gitu. Paham ya teman-temannya? Bedanya rebranding sama visual identity? Paham ya? Makanya kalau kalian tahu nanti sebenarnya ada tingkatannya kok. Ada brand identity, ada visual identity. Kok deskripsi kelas saya ada brand identity, visual identity Pak? Kalau visual identity, skripsinya itu fokusnya cuma di sini. Kalau skripsinya brand identity yang dibuat ini, jadi lebih bagus. Kalau skripsimu brand identity lebih bagus dari visual identity, maksudnya lebih banyak yang didapat. Paham ya? Yang dikerjakan dua ini. Terus rebranding gimana Pak? Oh semuanya. Tapi dirombak. Kalau mata kuliah itu cuma membuat ini jalan keluarnya apa kita buat yang baru. Ini rombak, rebranding itu rombak. Makanya kalau kalian tahu mata kuliah rebranding itu yang skripsi, yang ngerjakan skripsi, yang jadikan skripsi loh ya, itu baru 1 orang. Ya, untuk teman-teman yang online juga. Sedikit info ya. For your information ya. FYI Pak. Hanya 1 orang yang ngerjakan, yang punya judulnya rebranding. This purpose. Selama saya ngajar di sini, bahkan sebelum saya ngajar di sini pun belum ada yang rebranding. Baru 1 orang itu setahu saya. Ya. Saya ngajar di sini tahun 2019 awal. Ini 2000 berapa? 2026. Berapa tahun sudah? 7 tahun. 7 tahun saya ngajar di sini belum ada yang rebranding, baru 1.
Siapa tahu calon-calonnya sekarang di sini ya. Tapi masalahnya kalau rebranding yang skripsi wajib dapat ACC. Kalau sekarang nggak perlu ACC ya. Gitu. Oke, ya di sini udah mulai jelas ya teman-teman ya maksudnya ya. Jadi makanya teman-teman yang belum selesai visi misi, nama sama tagline, kerjakan dulu minggu ini, jelas ya. Kerjakan minggu ini dan kerjakan tugas yang akan saya berikan sekarang. Jadi yang belum selesai 2 orang ini, kalian berdua dan 3 orang yang online, kalian akan sedikit ngoyo ya. Ngoyo, ya salah sendiri soalnya. Kecuali yang sudah selesai, ya udah kita langsung lanjutkan. Oke ya. Oke, jadi ini teman-teman saya kembali ke PPT, ini sedikit aja. Nah, kita akan masuk ke planning kedua yaitu planning untuk logo, untuk visual identity. Untuk planning saya nggak mau yang biasa-biasa aja konsepnya, saya mau yang benar-benar terstruktur, ngebuat konsep itu, jadi nggak yang asal-asalan. Ini akan saya ajarkan juga. By the way saya lupa PPT-nya di. Oh ini. Namanya saya paling suka sebutannya adalah proses kreatif. Itu planning. Membuat planning adalah membuat proses kreatif. Anak DKV harus kreatif loh ya. Ya jadi proses kreatif ya udahlah nggak usah dijelaskan ya. Nah saya ingin membuat kalian yang pertama saya buat brainstorming dulu. Nanti setelah brainstorming mind mapping, mood board, baru thumbnail. Thumbnail terakhir. Nanti saya kasih contohnya juga ya teman-teman ya. Maksud yang saya maksud apa? Ya. Jadi saya mau kalian semua ada step by stepnya untuk membuat proses kreatif memplanningkan sebuah logo. Jadi logo saya nggak mau asal tiba-tiba hadir di kehidupan kalian. Tung tiba-tiba. Kalau ada namanya AI. AI boleh. Boleh. Kita jangan lawan arus. AI boleh nggak? Boleh pakai AI. Jangan kita, oh saya anti AI. Enggak. Janganlah. Ketinggalan zaman kalian nanti. Ya, ada AI, pakai. Tapi AI, ingat, mindset kalian rubah ya. AI adalah alat bantu. Bukan AI sebagai hasil jadi kalian. Bukan. Saya nggak mau kayak gitu. Makanya harus ada brainstorming, ada mind mapping, ada mood board. Oke, saya jelaskan. Baru setelah ada selesai ini, baru ada yang namanya thumbnails. Saya jelaskan satu-satu tugasnya. Plus contohnya nanti ya. Yang nggak ngerti, hari ini agak sedikit banyak ya. Saya nggak mau, soalnya saya nggak mau ngebuat sebuah planning, ngebuat sebuah logo yang biasa-biasa aja. Bener-bener supaya kalian nggak kalah dari AI ya. Mikir ya. Mikir kids ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum mengerjakan visi misi dan lain-lain, ngebut ya minggu ini. Oke. Brainstorming. Jadi tugas pertama ini langsung catat ya. Teman-teman yang online juga catat. Yang offline juga apalagi. Jadi tugas pertama yang saya minta adalah buatlah brainstorming. Proses kreatif yang pertama adalah brainstorming untuk logonya. Nah, brainstorming itu apa? Saya jelaskan ya. Jadi tujuannya brainstorming adalah untuk menghasilkan ide sebanyak-banyaknya. Brainstorming itu idenya sebanyak-banyaknya. Tujuannya itu loh, kalian baca ya. Menghasilkan banyak ide. Tanpa apa? Disaring. Ada ide apa? Oh namanya ini. Saya tulis. Ingat ya, brainstorming itu adalah deskriptif. Tulis, ketik. Atau tulis pakai tangan. Saya ingin membuat logo yang berbentuk matahari misalnya. Ada matahari, kenapa matahari? Sesuai dengan visinya. Atau misinya, sesuai dengan misinya. Karena ingin menyinari dunia. Waduh. Misinya bisa ada kayak gitu ya. Paham maksud saya? Tulis saja sebanyak-banyaknya. Saya ingin juga membuat desain yang elegan minimalis. Karena sesuai dengan brandnya, sesuai dengan target audiensnya, menengah ke atas. Saya ingin membuat brand yang tulis sebanyak-banyaknya. Itu brainstorming. Paham ya? Langkahnya apa? Tahu masalahnya apa, cari solusinya. Oh, masalahmu apa? Masalahmu adalah untuk membuat visual identity baru, ya kan? Nah, lihat langkahnya. Nih, brand saya dulu ini. Sekarang brand saya berubah seperti ini. STP-nya apa ya? Visi misinya apa? Namanya apa yang baru? Saya mau buat
Tulis logo barunya gini, karena mencerminkan namanya, karena mencerminkan identitas brandnya. Tulis sebanyak-banyaknya. Itu brainstorming. Nanti contohnya akan saya berikan juga. Ya. Jadi kumpulkan lalu kan buat ide yang paling relevan. Jadi jangan asal nulis ya teman-teman ya. Saya lihat mbaknya minum, saya minum juga ya. Saya agak haus ternyata. Jangan yang tidak relevan juga. Pak suruh tulis sebanyak-banyaknya. Jadi saya ngawur kidul aja nulisnya. Enggak kayak gitu ya. Tetap memiliki konsep, tetap memberikan data yang benar-benar ada seleksinya yang relevan pastinya. Oh, saya membuat bentuknya akan seperti ini, akan menggunakan warna ini, karena alasannya gini. Jadi tulis aja sebanyak-banyaknya. Dari mungkin visi misinya mungkin, namanya, atau STP yang baru, atau brand yang baru yang ingin saya presentasikan seperti apa. Tulis sebanyak-banyaknya, itu brainstorming. Jelas maksud saya? Jelas ya? Tulis. Ketiklah, diketik. Ya. Jangan tulis tangan. Karena kadang kok nggak bisa saya baca tulisan kalian. Ya, jadi tugas pertama tahu ya, buat ide sebanyak-banyak, kumpulkan ide sebanyak-banyaknya, relevankan antara mungkin visi misimu yang baru, namamu yang baru, tagline-mu juga mungkin mempresentasikannya. Makanya saya bilang sebelum buat ini harusnya visi misi udah jadi ya. Jadi yang belum jadi silakan kerja 2 kali, kerja dulu yang itu, ya. Jadi benar-benar logomu punya filosofinya. Contohnya kayak simbol Garuda Pancasila. Wah itu semua ada filosofinya loh. Itu yang bagus ya. Buntutnya ada berapa, melambangkan apa, sayapnya ada berapa. Oh, itu semua ada. Bahkan sampai Bhinneka Tunggal Ika ada artinya. Isi tengahnya ini ada artinya semua. Nah kayak gitu maksud saya ya. Jadi benar-benar kalian tulis sebanyak-banyaknya sudah kepikiran idenya apa, dari namanya mempresentasikan apa. Sebanyak-banyaknya loh ya. Artinya belum disaring kan. Bentuknya kan masih belum disaring, masih belum, ya kumpulkan aja dulu. Paham ya? Gak usah nanti ada idenya nanti, wes. Thumbnail nanti terakhir. Ya, ide kumpulkan dulu. Ide kumpulkan, thumbnail akan ngikuti, percaya sama saya, trust me ya. It works. Ya, brainstorming setelah selesai dikumpulkan idenya. Nah, baru saya minta yang kedua di mind mappingkan. Apa mind mapping? Mind mapping itu kamu membuat sudah tahu terstruktur. Jadi dari ide sebanyak-banyaknya tadi, kamu ambil kata kuncinya. Sudah pernah belajar kata kunci? Keyword? Ya, brainstorming itu kan ada keywordnya kan? Ambil keywordnya dari sebanyak-banyaknya, di mind mapping kan. Jadi mind mapping itu kamu sudah punya susun idenya tadi, terstruktur. Tadi kan kalau brainstorming tanpa menyaring, banyak kan idenya kan? Tuh tanpa disaring. Nah, mind mapping kamu strukturkan, itu baca ya. Distrukturkan. Dari mana cara menstrukturkan? Ya buat kata kunci. Keywordmu. Nah, keywordmu nanti kamu bisa lebarkan lagi. Kata kunci itu bisa dilebarkan. Ya itulah karena terbentuklah namanya keyword and mind mapping. Itu gambarnya. Dari keyword kamu kembangkan. Paham prosesnya? Kumpulkan sebanyak-banyaknya idenya, di brainstorming, strukturkan di mana? Di mind mapping. Distrukturkan lewat apa? Keyword, kata kunci dong. Makanya setelah kata kunci dapat, kata kunci ini bisa kamu kasih garis lagi. Ini misal ya, tadi kamu brainstormingnya adalah ingin memancarkan cahaya. Jadi saya idenya brainstormingnya adalah saya ingin membuat logo yang mempresentasikan cahaya karena sesuai dengan misinya. Nah, itu kan masih abstrak kan, masih banyak. Nah, di keyword kamu kasih kata kuncinya. Mind mapping kamu kasih kata kuncinya cahaya misalnya. Cahaya itu kata kuncinya cahaya ya. Kamu gariskan lagi cahaya itu apa? Bisa matahari, bisa lampu, bisa bohlam, bisa kepala Deddy Corbuzier enggak ya? Enggak. Apapun yang terang, oh api kayak matahari, kilat, petir, bukan sembarang petir misalnya. Paham maksud saya ya? Ternyata saya ngambil matahari deh. Matahari bisa di ini, mataharinya mungkin setengah, mataharinya gini. Ya? Paham ya?
dari keyword kamu bisa strukturkan lagi. Itu mind mapping namanya. Ya, jadi misalnya nanti kita lihat contohnya, nanti ada contohnya kok, kita lihat kan. Jadi dari keyword yang kamu dapatkan, kamu bisa bagi lagi. Misalnya, karena STP saya untuk anak muda, kan masih ngambang kan anak muda. Ngambang nggak anak muda itu? Ngambang. Apa maksudnya anak muda? Desain anak muda. Ayo. Kan masih ngambang. Ya udah, di mind mapping kan. Keywordnya anak muda. Ya, keywordnya anak muda. Kamu mind mapping kan. Anak muda itu apa? Oh, stylish misalnya. Oh, satunya yang funky misalnya ya. Zaman sekarang mungkin apa? Ya udah, funky ini kamu. Oh, ternyata funky ini bisa saya turunkan lagi nih mind mappingnya. Funky itu apa? Abstraknya banyak misalnya, ininya gini, atau yang stylish gimana ini, bisa kalian lebih strukturkan lagi, paham maksud saya? Sampai kalian benar-benar tahu, oh ternyata ini nih. Jadi setiap kotak-kotak itu kalian dapat, oh kata kunci yang saya ambil akhirnya ini, akhirnya terkumpulnya kata kunci yang ingin kalian rancang. Cara gampang dapat kata kunci gitu. Jadi kata kunci itu bukan asal comot-mencomot, tapi semua ada idenya dulu, strukturkan. Baru punya kata kunci. Kenapa kata kunci penting? Kenapa keyword penting? Kenapa penting? Karena itu adalah dasar. Fondasi lagi. Fondasi untuk apa? Merancang. Jelas ya? Bingung? Udah ribet? Udah mulai meledak kepalanya di sini? Udah bingung? Bingung? Angkat tangan yang mau bertanya, silahkan. Brainstorming, mind mapping? Bingung? Ayo, daripada nanti tugasnya kalian bingung loh ya, tanya loh ya. Bingung nggak mind mapping? Kalau bingung nanti saya kasih contohnya langsung. Atau buru contoh dulu? Contoh dulu ya, nantilah contoh. Terakhir ya contohnya barengan. Ini dulu dari penjelasan saya, ngerti nggak? Secara nggak langsung ngerti lah ya. Cara gampangnya adalah yang ini kumpulkan banyak-banyak tanpa disaring. Yang ini strukturkan, saringkan. Dari mana saringnya? Dibuat kata kunci. Kata kuncinya bisa dilebarkan lagi. Oh ini. Akhirnya dapat kata kunci yang fix, yang relevan untuk kalian. Karena kata kunci anak muda itu apa sih? Banyak kan kalian buat kata kunci anak muda gitu. Ada yang buat kata kunci anak muda kan? Ada kan? Ada. Saya ngajar 7 tahun sudah. Ini baru 6 tahun sebenarnya. Baru injak 7 tahunnya baru bayi ya. Ada loh kata anak mahasiswa yang nulis kata kuncinya, keywordnya anak muda. Oh, anak muda itu. Saya tanya anak muda itu apa sih? Aneh kan? Kata kunci anak muda. Apa anak muda? Yaitu mind mapping kan. Oh, anak muda itu yang mana? Oh, stylish. Oh, ini. Jadi kalian udah kepikiran desainnya seperti apa. Paham ya? Mind mapping kan lagi. Supaya kalian tahu benar-benar, oh ini kata kunci yang tepat yang saya ambil. Mind mapping ini masih dalam proses perancangan loh ya. Masih dalam planning ya. Oke? Paham ya? Jadi nanti kalian bisa, nah ini sampai nih, lebih detail. Bahkan kalian tahu nanti, tadi anak muda, dari anak muda kamu bisa gariskan lagi warna. Warna untuk anak muda itu apa sih? Oh saya mau pakainya bukan yang pastel misalnya. Mungkin warna yang kayak gimana? Atau yang gelap-gelap warnanya. Yang apa? Yang emo-emo. Warnanya yang gelap-gelap yang bahasanya itu bukan pastel. Apa kalau gelap itu? Ya itulah ya. Apa? Dongker gitu-gitu misalnya. Misalnya ya. Sudah kepikiran kalian. Visual iconnya pun gimana bentuknya. Ilustrasinya. Mau pakai kartun, semi realis misalnya kalau yang mau gambar. Pakai maskot. Bisa. Ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi dari situ kalian sudah tahu nih kerancang logonya seperti apa. Wes, sudah ini. Baru kalau sudah, baru kita mood board. Apa mood board? Itu mengumpulkan referensi. Kalian jangan anti referensi loh ya. Kalian jangan anti referensi. Jadi saya mau kalian harus cari referensi. Pak, di internet gak ada referensi yang saya mau Pak. Minta AI. Makanya saya bilang AI boleh nggak? Boleh. AI dijadikan alat bantu. Mindsetnya ingat ya. AI untuk apa? Alat bantu.
Pak, saya sudah kepikiran brainstormingnya gini, mind mappingnya udah kesusun, tapi contoh referensinya nggak ada di internet, Pak. Minta AI buatkan. Ini saya punya brainstorming, ini saya punya kata kunci, tolong buatkan beberapa referensi desainnya. Udah, minta AI boleh, gunakan. Tapi sebagai apa? Alat bantu ini, referensi untuk mood boardmu. Kumpulkan sebanyak-banyaknya, warnanya, desain bentuknya. Oh, warna anak muda yang saya mau tadi, yang dongker, elegan, yang mana aja beberapa warna, tolong berikan saya. Dikasih AI. Ya udah. Ingat, referensi. Mood board itu referensi. Jadi misalnya tuh ya, mood board ingin ditampilkan ada minimalis hangat, kumpulkan gambarnya mungkin, warnanya, teksturnya, tipografinya. Minta aja, AI tolong buatkan saya beberapa tipografi untuk targetnya anak muda yang futuristik misalnya. Sesuai dengan keyword kalian, mind mapping kalian tadi. Nih beberapa tipografi bisa dikasih. Ada Empak Zaragoza misalnya, ada Bebas New misalnya tipografi yang dikasih. Itu untuk mood board, paham ya? Tipografinya, ilustrasinya, foto mungkin, warna, bentuk, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Itulah bagian yang namanya mood board. Paham? Gak dapat di internet, minta AI. Udah, itu aja. Makanya AI alat bantu saya bilang. Boleh pakai AI? Boleh. Jangan kayak orang kampung ya. AI itu zaman sekarang memang ada, gunakan. Zaman saya dulu gak ada yang namanya AI. Jadi kalau cari mood board apa? Ngulik-ngulik. Ngulik-ngulik majalah lah, ngulik-ngulik internet. Tapi zaman saya sudah punya internet ya. Jangan kalian kira saya tua ya. Enggak, saya masih muda ya. Zaman saya sudah ada internet. Jadi caranya di Google. Tapi Google kan cari banyak yang nggak sesuai kita kan, nyari lagi, buka lagi internet ini, buka lagi website ini, buka. Kalau sekarang ngapain? Tinggal minta aja dibuatkan, ya, nggak usah nyari, tinggal buatkan. Jadi ngikutin aja zaman sekarang, ikuti, nggak usah anti lah, ikuti aja. Saya juga pakai kok, biasanya untuk cari penelitian baru yang relevan. Bahkan saya sudah minta AI itu, tolong buatkan saya 2 tahun lagi saya mau neliti apa, itu udah dibuatkan root mode-nya. Kalau kalian tahu nanti saya lihatkan lah. Jadi penelitian saya 2 tahun ke belakang dengan penelitian saya tahun ini, saya tolong buatkan untuk 2 tahun lagi penelitiannya apa supaya relevan. Sekarang target saya ingin cepat-cepat profesor soalnya. Contohnya kalau mau profesor itu ya penelitiannya relevan. Dosen itu penelitian ya. Jadi dosen itu setiap semester skripsian anggapannya. Loh iya, kalau kamu jadi dosen nggak gampang ya. Jadi nggak cuma ngajar juga, tapi neliti juga. Kalau kalian skripsian tiap 4 tahun sekali ya. Kalau dosen tiap setahun sekali wajib. Ya. Oke. Jadi ya teman-teman ya. Jadi mood board wajib supaya apa? Referensi. Makanya ada yang namanya istilahnya scamper. Tahu scamper enggak? Scamper itu saya lupa. Tapi itu singkatan-singkatan. S-nya apa? Tapi ada adjektif, modifikasi. Jadi intinya kalau di Indonesia kan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Tapi bahasa Inggrisnya scamper, keren-kerennya. Jadi selektif apa ya? A itu ada adaptability, kalau nggak salah terus M-nya modification, P-nya apa gitu. Jadi singkatannya scamper gitu ya. Oke, jadi mood board referensi penting ya. Setelah ini selesai, jadi tugasnya ingat ya, buat brainstorming, buat mind mapping, cari mood boardnya. Tugas ketiga, tugas keempat apa? Baru thumbnail. Ya, thumbnail nomor 4. Saya nggak mau kalian langsung buat thumbnail tanpa ada proses brainstorming, tanpa ada proses mind mapping, tanpa ada proses mood board. Saya nggak mau. Kalau kalian langsung hanya thumbnails, artinya logo yang kalian buat nggak mikir. Pak, boleh nggak Pak buat logo langsung thumbnails? Boleh, nggak masalah. Tapi kalian sudah mikirnya di otak brainstormingnya. Gak percaya? Contoh kayak gini. Saya dulu kalau suka, tapi saya beda-beda ya. Saya kalau buat logo misalnya, saya udah nyusun ini logonya, udah saya gambar langsung ini apa misalnya. Terus tuh sampai nggak kebaca, lihat ya thumbnailnya. Saya tuh kalau udah nanti gambar gimana, ya udah nggak apa-apa. Tapi mana lagi ya? Tuh ada bebek ya apa? Ini untuk logo baru apa? Penelitian saya.
Terus ada ini ada bebek by the way ya. Ini kali gabut aja buat bebek ya. Ada lagi tempat lain kok. Jadi, loh, kenapa sih? Kok buka bebek terus? Loh. Horor. Ya, misalnya yang lain. Boleh nggak Pak langsung thumbnail? Boleh. Oh, hilang. Oh iya. Oh ini video ya, sorry. Bisa taruh di mana ya? Ibis. Nah kayak gini misalnya. Banyak-banyak aja, ya nggak apa-apa. Thumbnail tapi mana moodboard Bapak mana ini ya? Karena saya sudah pernah melaluinya. Jadi biasanya udah kepikiran buat thumbnails itu udah langsung mikir aja. Paham ya? Langsung oh ini logonya nih konsepnya gini. Oh ini konsepnya awalnya oh gini ini Bu. Saya buat kata kuncinya sudah ini kata kunci nih hati, mandau sama burung enggang. Oh ini kata kunci saya dari mind mapping saya loh. Tapi di otak aja langsung langsung buat thumbnail. Saya menggunakan teori Gestalt, figure and ground. Ini saya tulis aja langsung. Saya mau buat ada hatinya berbentuk hati, ada mandaunya, ada burung enggangnya digabung. Itu menggunakan teknik yang namanya Gestalt, figure and ground misalnya, pendekatan logonya. Itu udah dipikirin aja dulu. Tapi mumpung kita masih kuliah, saya nggak mau kita thumbnail dulu. Tapi apa? Ini dulu. Ya, mumpung kita masih belajar ya. Jadi nanti kalau kalian sudah lulus, amin ya. Lulus semua nanti, jadi desainer semua, langsung thumbnail boleh. Paham ya? Tapi ya sudah di otak kalian ininya. Mind mappingnya, kata kuncinya, brainstormingnya semua di otak, tinggal buat thumbnail. Mumpung ini masih kuliah, kita belajar terstruktur dulu. Paham ya? Gitu. Di sini ngerti maksud saya? Pak, saya kan biasanya langsung thumbnail. Iya, ya kalian jago oke ya. Oke, tapi saya maunya di kuliah, saya maunya kalian brainstorming dulu. Kita belajar terstruktur dulu. Usahakan terstruktur supaya nanti kalau kalian sudah lulus, kalian langsung buat thumbnail, terstrukturnya langsung di otak kalian. Konsepinnya, paham ya? Oke. Nah, thumbnail nggak usah saya jelaskan lah, gampang lah ya. Thumbnail itu ya intinya kalian buat ukuran-ukuran kecil aja lah ya. Beberapa mungkin kotak-kotak kecil misalnya. Kayak tadi kalau saya nggak usah dikotakin ya, buat aja logonya sebanyak-banyaknya. Ya, paham ya? Gambar kasar logo kalian, itu thumbnail. Jadi, thumbnail dapat dari mana? Ya ini. Ada referensi sudah kalian lihat mungkin. Sudah ada kata kunci yang kalian pilih, mind mappingnya. Dan ada brainstormingnya pastinya. Nanti saya baca loh ya. Jangan thumbnailnya apa, tiba-tiba brainstormingnya apa. Nggak nyambung. Itu artinya apa? Ngaur. Ya kan? Harusnya kalau nggak ngaur, brainstorming, kata kunci mind mappingnya, moodboardnya, sampai thumbnailnya sama semua. Saya ngerti maksudnya apa yang konsep yang mau kalian buat tuh. Proses kreatif kalian tuh udah kita ngerti gitu loh. Paham ya? Teman-teman ya? Ada pertanyaan? Nah ini yang akan kita kerjakan 1 minggu. Cukup waktunya? Cukup, sangat-sangat cukup. 1 minggu tuh lama loh ya. Lama. Yang nggak lama kalau kalian kerjakannya hari Senin. Kalau kalian baru kerjakan hari Senin, itu namanya deadline-nya 1 hari. Iya nggak? 1 minggu kan pulang dari sini kalian boleh nyicil nggak? Boleh nggak? Boleh. Ya kan 1 minggu. Kalau kalian kerjakannya tadi siang, ya deadline-nya H- berapa jam? Ya salahmu dewe namanya. Paham ya? Bagi saya 1 minggu itu cukup kok. Kalau kalian nyicil, Tapi saya juga pernah kuliah kayak kalian kok. Kadang kalau sudah saya agak bukan brainwash ya. Agak burn out ya. Karena mata kuliah nggak cuma saya kan. Ada mata kuliah yang lain kan. Kadang kalau saya burn out juga mungkin saya baru ngerjakan mungkin H-2 hari. Paling lama 3 hari biasanya baru saya kerjakan. Wajar kok itu. Ya. Gak apa-apa. Nikmatin aja. Makanya sering-sering nongkrong lah. Gak ada duit Pak. Ya siapa suruh nongkrong pakai duit? Hah? Pinggir jalan ke jalan raya aja kan sudah nongkrong tuh. Duduk di jalan raya gitu. Nongkrong kan pakai duit nggak? Enggak kok. Lihat aja mobil lewat gitu.
Ya, nggak usah ke kafe, nggak usah. Buat aja kopi di rumah. Sekarang saya aja buat kopi itu, saya beli sekilo loh. Kopi. Saya buat sendiri. Sampai malam lagi nih. Nggak usah beli, hemat kan? Sekali ngopi loh 20.000, 50.000. Mending kamu buat sendiri, ngopi di pinggir gini, ngopi, nongkrong, cari inspirasi ya. Murah kok, murah. Ya, healing. Ini loh, ke lantai 4 sini, kalian ke depannya, ke atasnya, lihat-lihat aja kaca gitu, renung. Asal jangan lompat ya. Ya, oke. Atau mini cafe kan ada. Ya, ada pertanyaan? Jelas ya? Brainstorming, buat keywordnya, mind mappingkannya, baru cari referensinya, mood boardnya, baru thumbnailnya. Yaitu logo yang akan kita rancang. Logo baru ya, logo baru setelah rebranding. Ya, gitu. Thank you. Sekian dan terima kasih. Tak kasih contoh ya, supaya nggak bingung ya, kok sudah muka-mukanya. Ini saya kasih contohnya yang sudah saya buka WA saya nggak apa lah ya. MF, sorry. Ini ada satu yang saya lihat cukup bagus. Saya nggak sengaja tadi, belum selesai padahal, tapi udah cukup. Oh ya, by the way saya maunya kalian supaya nggak mendadak, output kita GSM loh ya. Output kita buat GSM juga, kayak dulu. Jadi saran saya, tugas kalian kan dicicil dari sekarang. Kayak gini contohnya. Ini proposal ya, proposal sudah. Cicilnya gimana? Cicilnya udah masuk konsep kreatif. Sorry. Nyicil kayak gini. Jadi nanti yang dikumpulkan langsung kayak gini ya teman-teman ya. Dikumpulkan langsung kayak gini. Ini STP-nya, ini kan sudah nih STP yang kemarin. Yang proposal udah dimasukkan kayak gini aja. Karena nyicil aja dari sekarang. Karena nanti daripada kalian capek buat GSM-nya. Ini brainstorming-nya. Brainstorming. Masalahnya apa nih? Ada define-nya, masalahnya jasa tidak lagi relevan ini. Solusinya apa? Tulis saya membuat jas ini, desainnya seperti apa? Ya banyak sebanyak-banyaknya. Oh, ini nama ya. Sorry. Ini berantakan dia. Nanti konsepnya gimana ya? Sebagainya saya ingin buat konsep seperti apa? Saya buat konsep ini berangkat dari gagasan bahwa sebuah oleh-oleh tidak hanya menjadi benda untuk dibawa pulang, gitu. Banyak. Tulis aja, ya. Itu brainstorming. Ada konsepnya. Tulis, brainstorming itu konsep, tulis ya, paham ya? Tulis, ketik aja. Nanti kalau sudah dapat konsepnya baru mind mappingkan. Nah, fungsionalnya apa nih oleh-oleh Kota Batu? Kota Batu itu apa? Agropolitan, ada gunung, ada apel, ada natural. Banyak tuh nanti. Dari sini banyak gak nih? Warna, ada yang tropical nanti ada earth luxury, apa hijau biru. Ya udah. Ini agak ini ya, sebanyak-banyaknya kalian aja. Nah dari sini kalian bisa comot gak kata kunci yang mana? Kan bisa kan? Lebih banyak kan kata kuncinya bisa kalian pilih kan? Oh yaudah kata kunci saya ngambil yang motif kayu misalnya ini. Kayunya yang motif kayu. Lalu ada yang logam. Kata kuncinya warnanya apa? Biru misalnya. Ada apa lagi? Saya pakai ininya karena ramah sans serif tipografinya. Kan banyak. Modern misalnya. Stylenya yang modern. Dari mana? Dari sudah kalian mapping kan. Paham ya? Nah, dari sini dapat kata kunci saya nih dari mappingnya. Baru kita lihat mood boardnya. Oh nanti saya buat logonya tadi yang modern. Ya yang ada seperti apa ya. Nah ini mood boardnya. Ini mood board yang saya pilih, nanti saya buat logo yang seperti ini mungkin stylenya. Pakai sans serif, tipografinya. Tuh. Paham ya? Sudah, baru. Nah ini banyak nih mood boardnya. Warna-warnanya nih, tadi warna-warna yang disarankan. Yaudah ini warna-warna yang saya mau. Saya udah kepikiran nanti warna-warna saya segini. Ya, desain saya mungkin kayak gini ya. Udah, baru thumbnailkan. Thumbnails. Oh, saya dari konsep tadi, kata kunci tadi mungkin dari beberapa mood board mungkin saya ingin buatnya kayak gini, Mas. Ya udah, selesai kan? Gampang? Kok enggak sih? Gampang. Dicoba gampang. Ini sudah selesai. Udah, proses sampai thumbnail aja dulu.
Kalau saya tugasnya saya mau saya tambah lagi sebenarnya, tapi nggak usah lah, jangan. Daripada kalian muntah darah ya. Mungkin yang eksekutif karena kan kita cuma 7 kali pertemuan ya. Jadi beberapa tugas mungkin akan saya potong sedikit lah. Ya saya inilah ngerti lah ya. Kita udah kuliah malam cuma 7 kali pertemuan, masa tugasnya sama kan enggak ya. Tapi paham maksud saya? Ada brainstormingnya, konsepnya apa, masalahnya apa, konsepnya apa, lalu iya keywordnya dapatnya dari apa, mind mappingnya, di mind mapping kan dapat keywordnya, cari mood boardnya, referensinya, baru thumbnailmu. Wes. Jadi menuju ke thumbnail ada proses-proses di atasnya tadi. Supaya thumbnailmu benar-benar ini thumbnail saya nih. Ingat ya, thumbnail itu bukan sembarang thumbnail. Apa itu? Ada suara apa tuh? Nggak ada suara apa? Oh, ada kayak suara sesuatu ya? Oh enggak ya? Kok saya dengar sesuatu cewek, dari suara cewek, beneran? Yang online dengar suara cewek nggak sih? Enggak ya? Ya sudah ya, perasaan saya aja. Mungkin ada mbak-mbak di sini ya. Oke, by the way di ruang Malaysia tuh horor ya? Oke. Sudah ya? Yang online senyum aja karena yang online ini ya. Nggak peduli ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi thumbnailnya bener-bener ini thumbnail yang terbaik saya. Ya, bener-bener ingat thumbnail itu bukan, saya tahu kalian. Saya buat yang satu bagus, yang satunya sembarangan. Ya enggak. Yang pasti dipilih yang bagus. Wes, saya juga pernah mahasiswa kok. Paham saya ya. Saya buat yang paling bagus satu aja, sisanya karena Pak Sean mintanya thumbnail minimal 6, jadi 5-nya sisanya ngawur wes. Ayo, siapa angkat tangan ya? Tidak boleh di kelas saya. Lihat thumbnailnya. Rata-rata. Semua punya konsep kan? Bagus semua. Makanya thumbnail itu sudah dari proses perancangan ini loh. Dari ini semua thumbnail itu. Dari brainstormingnya, konsep brandnya, dari kata kunci mind mappingnya, dari referensi-referensi yang dikumpulkan, terbentuklah untuk brandmu, si Loka Nara ini. Semuanya bagus. Nanti saya lihatkan thumbnail saya. Ya, saya pernah ada buat satu brand untuk kuku ya, perusahaan. Itu mikir semua thumbnailnya, ya. Jadi jangan satu bagus semuanya enggak gitu ya. Oke, kalau sudah, nah ini baru sisanya ini kebalik, punya dia kebalik ya. Ini kebalik nih. Ini mbaknya salah nih, mbak, salah mbak. Cuma ininya saya bilang bagus ininya ya, konsepnya bagus. Jangan terbalik punya kalian ya. Brand identity itu baru visual identity ya. Wes, ada pertanyaan. Contohnya ini. Yang dikerjakan, gitu. Brainstorming, mood board, mind mapping, kata kuncinya, lalu mood boardnya, minta di AI aja, AI kan, sama thumbnail. Wes, thumbnailnya berapa Pak? Thumbnail kan harus lebih dari satu kan? Mau berapa wes? Kita nego-negoan sekarang. Mau buat berapa thumbnailnya? Loh, enggak, beneran ini. Enggak. Ini tahun baru saya new me ya. Enggak, saya tahu kita kan ini kan kalau saya mintanya 6. Kalau yang untuk yang reguler. Cuma karena kita kan terbatas waktunya kalau anak eksekutif ya. Jadi 10 ya. Enggak. Minimal 3 aja. 3 aja ya. Setengahnya loh tak kasih, karena kan biasanya anak reguler 14 kali pertemuan. Kalian cuma 7. Lebih sedikit kan? Lebih sedikit setengah, jadi setengah juga tugasnya. 3 thumbnailnya. Oke? Deal? Apa ada yang mau nego? Enggak ada yang mau nego ya? Ya, pas ya, 3 ya yang online. Ya, 3 ya. Jadi minimal 3 thumbnail. Minimal loh ya. Ingat baik-baik, minimal. Kalau minimal artinya bisa lebih dari 3, tapi tidak boleh kurang dari 3. Saya 2 aja Pak, ya udah. Nilaimu ya paling D ya. Ya aja. Wes, gitu.
Nggak ada pertanyaannya? Jelas semua? Oke, kalau jelas kita absen. Ada pertanyaan nggak? Tugasnya? Jadi minggu depan kumpulkan ini. Kalau bisa saran saya sudah langsung cicil aja. Ya, cicil buat thumbnail lagi, cicil buat GSM-nya. Tak kasih tahu tugasnya, tak spoiler aja lah, biar kalian nggak capek nanti. Spoilernya adalah tugas kalian adalah GSM dicetak. Oh iya, pas episode ini dicetak apa enggak? Hah? Oh jadi ini ya, e-book non isu itu kan? Ya udah, saya lebih jahat ya. Ya wes, sama. Tenang aja. Saya kalau sama anak eksekutif agak baik ya. Ya karena cuma 7 loh, kasihan kalian. Ya. Yes, jadi ya ada dimasukkan untuk e-booknya. Tapi susunannya kalau beda dengan visual identity. Harus ada yang mulai dari awal ya. Kalau bisa STP yang baru ada kan? Nah itu masukkan. Nama, visi misi ini kebalik punya dia. Nama visi misi harusnya di awal-awal ya. Nah tagline, visi misi, nama itu dimasukkan juga ya. Dimasukkan baru ke perancangannya, konsep perancangannya dimasukkan juga. Saya mau masukkan GSM-mu lengkap. Bahkan sampai nanti ke logonya dirancang. Misalnya apa? Ini komprehensifnya, logo MAR, logo type, grid system, nantilah ya. Grid system sudah ngerti ya, nggak usah tak ajarin ya. Nggak usah lah ya, harusnya ngerti kali ini. Yes, itu nanti. Jadi nyicil aja maksud saya, paham ya? Jadi teman-teman yang belum ngerjakan tagline dan lain-lain, kerjakan karena itu awal. Ya, ini kebalik nih mbaknya, punya yang ini. Apa? STP di atas tuh. STP, biasanya STP baru kan? Di proposalmu copy aja. Nanti isinya baru apa? Visi misi, nama sama tagline. Tugas yang minggu lalu. Baru tugas yang minggu ini masukkan lagi. Iya wajib, ya. Brand identity nomor 1. Baru visual identity-nya. Jadi GSM-nya nggak sama seperti yang waktu visual identity. Jelas ya? Lebih kompleks. Ya karena rebranding. Saya ngomongnya sebenarnya bukan GSM sih, lebih enak. Brand guideline kalau saya senengnya. Senengnya saya brand guideline. Oke, itu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Jadi yang belum selesai kejar nama visi misi, nama tagline, kejar dulu, baru rancang yang brainstormingnya, mood boardnya, mind mapping, mood board sama thumbnail. Wes gitu aja. Dikumpulkan saran saya langsung seperti ini, didesainkan supaya kalian nggak kagok nanti. Nyicil, tiap minggu nyicil sudah gitu loh, paham ya? Biar nggak capek. Maksud saya biar kalian uasnya nanti tinggal upload aja. Desainnya kan sudah nyicil tiap minggu gitu loh. Paham ya? Biar kalian nggak capek di akhir. Saya nggak mau kayak gitu. Itu salah satu kerja yang tidak efektif kalau saya bilang. Tidak smart ya. Kerja tuh harus smart ya. Tugasnya dikasih gini ya langsung aja desain semuanya. Ngumpulkan desain. UAS ngapain? Tinggal upload selesai tuh. Jangan waktu UAS begini baru rancang desainnya lagi. Waduh, nggak smart itu. Ya. Paham ya? Jadi biar nggak kerja 2 kali itu maksud saya. Jadi dikumpulkan sebisa mungkin sudah langsung bentuk desain seperti ini, siap upload gitu loh. Ya, paham ya teman-teman yang online juga, yang offline, biar kerjanya nggak 2 kali gitu lah. Ya istilahnya sambil menyelam minum air, tenggelam mati ya. Ngapain nyelam minum air? Mati kamu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita absen dulu ya. Kalau yang online absennya diabsenkan seingat saya. Yang offline ini yang harus diabsenkan ya. Saya lupa saya udah ini enggak ya? Saya lupa sering absen kalian enggak sih? Kecuali kamu kayaknya absennya enggak ada ya. Kamu di bawah. Di BA. Tuh ya, mata kuliah saya banyak sekali ya. Pusing saya ngeliatnya. Ini eksekutif nih. Mana dipisah-pisah lagi. Yang ini rebranding 7 dulu.
Waduh, suruh ditambahkan dulu. Wes, nanti aja. Absennya gini aja. Siapa ketua kelasnya? Ya, kamu list nama-namanya WA saya ya. Nama-nama yang hadir, yang offline aja, yang online sudah diabsenkan kok sama Digital Center ya. Nanti kamu absenkan nama-nama mereka, nama lengkap ya, jangan nama panggilan. Jaludin, Udin gitu jangan ya. Jaludin siapa gitu namanya ya. Lengkap semua, nanti ke ketua kelas kalian ya. Nanti ketua kelas WA saya gitu aja ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri, kita ketemu lagi minggu depan, tidak ada libur ya. Dan selamat mengerjakan tugasnya. Oh ya, di drive ya. Semuanya di drive gitu aja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup. Terima kasih banyak. Selamat malam.